Oke, selamat datang di part ke-7. Jadi akhirnya kita akan mulai masuk ke UV mapping. Jadi alur pertama adalah aku bikin dari part 1 sampai part 6 itu adalah basic modelnya, kayak gitu. Nanti part 6 dari part 7 sampai part 4 berikutnya bakal UV map. Setelah UV map, texturing. Setelah itu baru nanti kita layout dan compositing. Habis itu terakhir mungkin lighting dan rendering, kayak gitu. Jadi sekarang kita masuk ke UV mapping. Oke. Jadi kembali lagi kita buat yang paling pertama, yang paling mudah yaitu serial box. Nah, jadi kalau kalian nonton video part pertama, itu aku buat serial box secara biasa. Nah, tapi kalau sesuai dengan tugas, kita harus membuat bagian dalamnya itu berbeda dengan yang luar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah aku sebelum video ini dimulai, sebenarnya aku sudah coba-coba juga cara bikin UV mappingnya, yaitu kalian kasih solidify. Setelah solidify itu kalian apply kayak gitu. Nah, ini sudah aku apply dan aku eh, sudah bisa ada ketebalannya lah, bisa dilihat ketebalannya. Nah, di sini. Oke. Terus kita akan membuat dua macam material. Jadi untuk bagian dalam dan untuk bagian luar kayak gitu. Jadi bagian dalam itu caranya aku blok gini, Ctrl numpad plus seperti ini. Kemudian pilih yang bagian dalam. Oke, pilih yang bagian dalam. Terus kita pencet new. Ini kita buat material inside. Terus kita assign. Terus kita buat new material untuk yang outside. Nah, mungkin untuk membedakan, aku akan ubah dulu warnanya ya. Jadi kayak gini dulu. Kita drag ke atas. Bisa kalian drag ke atas, bisa kalian dari shading juga bisa. Up to you, kayak gitu sebenarnya. Kalau bentuk layoutnya sebenarnya aku lebih suka ngelihat yang seperti ini kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi aku di sini udah buka UV editor. Caranya kayak tadi itu gimana? Aku cukup agak geser kursorku ke bagian sebelah kiri sampai keluar muncul plus ini, terus aku kayak geret kayak gitu. Seperti ini. Nah, sekarang aku pindah ini dari timeline kita pindah ke shader editor. Terus aku untuk sekarang ganti warnanya dulu biar kita bisa ngeliat kayak gitu. Inside ku kasih warna merah. Nah, sekarang yang material outside akan kita assign ke kotak bagian luar. Jadi, kita akan pilih ini. Pilih seperti ini. Oke, terus kita assign. Nah, kalau luarnya sudah berwarna biru, berarti sudah benar. Kayak gitu. Nah, sekarang kita perlu nge-UV map bagian yang dalam. Tapi kita juga harus ingat kalau kita harus melakukan yang namanya marksim. Marksim ini apa dalam UV map? Gitu. Oh, UV map itu sendiri apa? UV map itu sebenarnya memberikan sebuah kayak bukan tekstur sebenarnya, lebih ke arah gambar yang ditaruh di atas 3D kayak gitu. Seperti kayak label atau kayak packaging kayak gitu. Nah, tapi karena bentuknya 3D, kita harus kayak apa ya? Misalnya kayak kubus kita harus gunting. Gunting kita harus kayak buka jadinya bentuknya kayak salib.
kayak gitu kan. Mungkin nanti kalian akan paham maksudnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang Maxim itu sebenarnya kayak gunting bagian itu terus kayak dibuka semua kayak gitu. Sesimpelnya kayak gitu. Nah, sekarang aku tuh sudah nge-Maxim sebenarnya bagian dalam, bagian dasar kayak gitu. Sekarang aku mau apply uh, checkerboard. Jadi di dalamnya sini nanti kita akan kasih checkerboard, tekstur gambar checkerboard. Nah, UV map itu selalu pakai yang namanya image texture kayak gitu. UV map ya, UV map. UV map pakai image texture di shading editor, di shader editor. Oke. Jadi kalian klik aja image texture, nggak usah bingung kalau kenapa kok gambarnya kayak gini. Terus aku bakal open. Nah, di sini sebenarnya aku sudah punya tekstur checkerboardnya. Di sini aku sudah ada. Nanti juga akan aku bagikan file checkerboardnya ini ke lewat G Drive nanti. Linknya akan aku taruh di deskripsi. Kalian bisa download kayak gitu. Jadi ini kalian tanpa harus pusing nyari checkerboard lagi warna ini warna itu, kalian bisa pakai ini. Kalau kalian nggak suka warnanya, ya silahkan bikin sendiri. Kataku sih gitu. Nah, aku sudah masukkan. Sebenarnya aku sudah memasukkan file warna merah. Nah, terus terus aku mau sekarang ngedit shader editor ya, karena kalau misalnya aku kembali ke object mode sekarang, rasanya kayak itu sih. Ini ke stretch, ini itu. Ini sebenarnya lebih ke arah perbedaan ukuran dan nanti pengaturan UV map kayak gitu. Ini aku sendiri juga masih belajar. Aku nggak ngerti gimana caranya benar-benar menyamakan semuanya karena itu seharusnya dipecah berdasarkan per parts. Seharusnya bisa menggunakan Maxim. Kalau mau kita coba bareng-bareng. Nah, caranya adalah kita klik bagian sebelah bagian dalam yang kita assign gitu. Nah, seperti ini. Kita ngerapihin lagi face-face-nya yang kepilih, dirapihin, rapihin lagi, semoga nggak ada yang kepilih-kepilih lagi. Ini dirapihin, ini juga dirapihin. Sudah, terus habis itu kita klik kanan UV Unwrap Faces, terus kita Smart UV Project. Nah, di sini sudah kelihatan setelah dia di UV mapping kayak gitu. Lihat kayak ada sing ke stretch, ada sing itu. Nah, terus untuk sekarang karena ini masih checkerboard, jadi sebenarnya cukup gampang untuk bikin dia checkerboard kayak lebih kecil. Cukup sebenarnya kalian skill. Ini UV map kalian harus klik ya, klik semua, drag all semua, terus skill kayak gitu. Nah, sebenarnya ini yang membedakan antara kiri dan kanan itu karena mungkin nggak di Maxim. Sekarang aku mau coba dulu ngasih Maxim di edge ya. Mari kita mencoba bersama-sama. Klik kanan, Maxim. Sudah, habis itu kontrol plus lagi, terus kita smart UV project lagi, kita lihat.
Sudah, terus kita besarkan. Hmm, hmm, hmm. Nah, misalnya kita sekarang bisa ubah ukuran UV-nya itu sesuai dengan yang kita mau sebenarnya. Kayak gitu, kita bisa milih partsnya kayak gini, terus kita gerakkan, kayak gitu. Nah, misalnya aku tempelkan sini gitu ya. Sementara yang ini, aku, sorry. Nah, besarin sampai dia mungkin sebesar ini. Nah, udah, kayak gitu. Ini baru sampai yang bagian dalam. Nah, sudah. Mungkin much better lah, lebih rapi kayak gitu. Jadi kalian harus kayak bener-bener itu inilah kenapa kalau UV map itu kalian harus bener-bener marksimnya bagus, nge unwrapnya juga harus bagus karena kalau begitu kalian ini serba menceng, ini tuh nanti bakal nabrak semua, gagal semua. Ada yang nanti kepotong, ada yang nanti itu. Karena pengalamanku pakai UV map itu memang nggak gampang. Jadi ya memang harus berhati-hati juga kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ke bagian yang paling susah. Kayak gitu. Sekarang bagian yang outside. Nah, outside ini kayak gimana? Aku sendiri belum nyoba. Jadi aku bakal image texture lagi. Terus aku bakal open. Nah, aku di sini sudah sebenarnya memasukkan apa namanya? Oh, belum ada. Oke, kita masukkan texture map dari ini, Kellogg's. Nah, sudah. Nah, ternyata dia masih ke margin di sini. Jadi, mari kita coba margin menyesuaikan dengan bentuknya. Nah, mungkin aku mulai dari sini terlebih dahulu. Aku mulai dari nge-marksim aja ya. Nge-marksim dari sisi ini, sini, dan juga sini. Sudah, terus aku bakal nge-marksim juga sisi bawah. Klik kanan, aku marksim. Sudah, sekarang kita bisa fokus nge-unwrap. Gitu. Aku unwrap. Sudah, klik numpad plus. Ini. Klik semua. Setelah itu, klik kanan, unwrap faces, smart UV project, unwrap. PM.
Nah, ini PR. Jadi, saranku adalah kalau misalnya kalian bingung, kayak gini kan, ini kayak gimana sih ngeliatnya? Mending saranku adalah kalian klik klik faces yang mau kalian urusi kayak terlebih dahulu. Which is misalnya salah satu yang paling gampang sisi depan. Misalnya dari sini sampai sini. Oh, dari sini sampai sini. Gitu ya. Nah, ini. Kayak gitu kan. Sudah kalian gerakkan. Jadi tetap sama pakai G untuk gerakin gini, S untuk besarin, juga klik sesuai sumbu. Misalnya SX gini ya, untuk sesuaiin sumbunya, terus GX misalnya gitu ya. Nah, terus kecilin, SY, oh sorry, SX, kecilin GX gini, masih tembus SX, GX, SX, ini GX. Oke, sebelah kiri kanan sudah terpotong dengan baik GX kayak gini. Nah, terus sekarang bagian atas. Bagian atasnya kita GY. Menaikkan gini. Nah, loh, apa namanya? Setelah tak lihat lagi, ternyata kita kebalik. Kayak gini, loh, kebalik. Nah, itu gimana caranya? Caranya ya tetap kayak pakai rotate, terus kita rotate di X 180. Nah, sudah, nggak kebalik lagi. Terus kita perlu ngecil dia sampai sepotong ini kan. Nah, X. Terus S kita Y. Hop, mungkin oh ke terlalu kepotong. Oke, G, Y. Gini. Oke. Terus ini ternyata kita masih itu apa namanya? Oh, masih terlalu ke atas. Jadi kita potong sedikit di sini. Kita GY, SY, GY, SY kecilin lagi. GY, oh my god, CSY maybe. GY, SX, GX. Gini. Nah, bagian depan nih sudah jadi. Oke? Nice. Oke, looking good, looking good. Oke. Sekarang kita pindah ke sisi mana dulu? Belakang ya, belakang juga sekalian ngikutin. Jadi kita pilih faces-nya gini. Kita lihat, nah ini faces-nya di sini kan. Drag all semua, kita arahin ke belakang. Oh, I'm sorry, ini apakah sisi depan? Oh iya, jadi sebenarnya UV map-nya kebalik. Which is gak apa-apa, karena kita bisa cukup kayak rotate box ini toh. Kebalik kan, HTTP ya tinggal R, set 180. Selesai, kayak gitu aja. Udah, terus sekarang kita fokus kerjaan yang depan. Kerjaan yang depan sama kayak tadi, ya cuma kayak S, X gitu ya. Ngeditnya kalian di UV mappingnya sini, kalian nggak bisa ngedit di layout kayak gitu karena beda gitu. Begitu juga nanti kalau kalian misalnya klik UV editing gitu ya, kayak gitu. Ini kayak gini lah, tak kurangi sedikit shader editor biar bisa fokus ke UV editor ya. Jadi S Y, sorry, buat ngecilin, SX buat bikin ke samping, GX, GY, sudah rotate RX 180. There, widespread, selesai. Oh, ini sedikit terlalu ke kanan toh. Tinggal GX. Selesai. Oh, selesai. Depan, belakang sudah jadi. Sekarang samping.
Nah, samping ini. Aku agak pusing sedikit ngeliatnya. Jadi sampingnya itu, samping itu, apa namanya, samping kanannya itu yang sebelah sini sebenarnya. Nah, dari sini kita akan tes, menyesuaikan lagi ukurannya gini, SY, SX buat ngecilin lagi, GX buat itu, terus RX 180. Nah, wes selesai. Wes jadi. Secepat itu. Terus juga yang ini sebelah sebelah kiri, kalau dari hadapan itu sebelah kiri, kalau real life ini sebelah kanan, sebelah kiri ini kita samakan lagi ukurannya, SX kita kecilin segini, GX kita bawa ke sini agak ke tengah, terus SY kita kecilkan. JY kita bawa naik. Oke, kita kurang panjang, tambahin lagi. Terus RX 180. Dah. Terus GX, sorry. Dah. Terus kiri kanan depan belakang jadi wes. Begitu. Terus sekarang bagian bawah. Bagian bawah. Nah, aku nggak tahu ini bagian bawahnya kayak gimana. Let's say kita cuma nunjuk no cornflakes ini ya. Yang cornflakes ini. Karena ini kan pasti ketutupan. Jadi kita X kita panjangin. Terus kita kecilin secara keseluruhan. GX kita bawa ke sini. BY kita bawa turun. Terus kita kecilin SY. Udah. Nah, bawah sudah jadi. Begitu. Terus atas. Sekarang bagian atas. Ini blok lagi. Nah, ini yang atasnya Kellogg's. Oke, kita bawa langsung ke sana, ke sini. Lihat sudutnya di mana. Ini kebalik RX 180. Cukup segini. SX kita kesampingkan. GX gini. Masih kurang lebar. Kita SY untuk di mana ini? Sorry, SY buat dikecilkan. Kita GY. Kayak gini. Sudah mungkin kita geser ke sini dikit karena aku merasa, nah kayak gini. Ini depan sudah jadi. Terus habis itu sekarang yang belakang deh. Belakang, mana yang belakang? Ini kita bawa lagi naik ke atas. Setelah bawa naik ke atas, GY ini kita rotate RX 180, SX melebar ke samping, GX seperti ini, SX kecilin lagi sedikit, GX pipikan di tengah, SX buka lebar lagi, SY apa sih sebutannya, tinggi ya. Oke, terus kita GY buka naik. Mungkin kurang itu pendek, segini lagi. Nah, terus loh ini kok kebalik ya? Tapi bener, kenapa? Ya kalau kalian waktu nutup kado C ini tuh memang kebalik karena ini bakal kebacanya kayak gini. Nah, paham nggak ya? Semoga paham lah, kayak gitu.
Sekarang sebelah samping. Oke, di sini. Nah, G sini karena ingat dia lurus sebelah sini. Terus kita RX 180, SX, GX, SX, GX, SY enggak perlu rasanya karena sudah pas. Aku rasa sudah pas. Oh, mungkin agak sedikit SY lebih tinggi ini lagi sedikit. SX buka samping itu. Udah selesai samping kanan ya. Bingung samping kiri kan. Samping kiri sekarang. Oke. Juga gampang lagi, tinggal bawa naik ke atas GY seperti ini. Terus RX 180, SX kecilin, GX susun lagi ke sodot tengah, SX, SY tinggikan, selesai. Udah, jadi itu satu. Mega kit jangan lupa sih. Itu satu UV mapnya yang udah selesai. Jadi dalam kita udah dapat checkerboard. Nah, dalam udah dapat checkerboard toh, terus luar juga sudah dapat UV mapping kayak gitu. Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Aku nggak tahu bisa punya bevel lagi untuk ningkatin ke itu dia. Pin 6 begitu. Nah, mungkin biar terlihat lebih cantik gitu aja ya. Nah, oke. Bisa lah kayak gini. Nah, itu akhir dari part 7. Uh, apa namanya mungkin akan terkesannya mungkin membingungkan di awal. Aku yakin berikut-berikutnya juga aku juga nggak bisa berharap kalau aku bakal yakin. Mungkin aku juga ada bingung-bingungnya juga. Uh, Setelah ini kita akan masuk ke yang kaleng untuk karena yang ya ke kaleng aja kayak gitu untuk mempermudah. Atau mungkin botol. Kita lihat aja nanti. Uh, Oke, sampai jumpa di part berikutnya.